Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Diman Asnawi. Dalam video ini akan saya sajikan pemahaman tentang Merdeka Mengajar yang merupakan aksi nyata dari topik Merdeka Mengajar pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pada topik Merdeka Mengajar ini, dibahas pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya, serta menciptakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan konteks zamannya. Ada 5 modul yang disediakan pada pelatihan mandiri mengajar ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai dari yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul pertama ini, kita akan disajikan 3 materi. Yang pertama, mengenal diri dan peran kita sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita seharusnya mampu untuk memaknai peran ataupun profesi kita sebagai pendidik yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin. Namun hal yang paling penting adalah memulai mengenali kekuatan dan kelemahan pada diri kita dan memaknai sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Karena peserta didik sekarang ini memiliki cara belajar yang berbeda dengan zaman kita dulu. Kita harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik sehingga terciptanya pembelajaran yang relevan dan konseptual terhadap diri dan lingkungan siswa, yang pada akhirnya kita dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Peran saya sebagai guru. Dengan mengenali diri kita sebagai pendidik, kita diharapkan mampu untuk berperan sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zamannya. Peran guru sangat penting untuk berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan kecakapan hidup anak dalam usaha persiapkannya untuk mampu menjawab segala tuntunan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya, dengan tujuan untuk mengantarkan murid mampu meraih mimpi dan cita-cita mereka kelak. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk menumbuhkan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak. Jadi seorang pendidik harus mampu berinspirasi, inovasi, memiliki nilai empati, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Di samping mampu menemukan kemampuan yang tersembunyi pada anak didik, dengan tujuan untuk dapat memberikan pengaruh positif bagi muridnya, sehingga peserta didik mampu untuk belajar secara kreatif, inovatif, mandiri, dan memiliki empati terhadap sesamanya. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pada bagian ini, kita disajikan 3 materi, yaitu yang pertama, mendidik harus menyeluruh. Yang kedua, pendidikan 1 abad. Dan yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh dan menyeluruh. Mendidik harus menyeluruh. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Sebagai bagian dari pendidikan, pengajaran merupakan suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan merupakan suatu tempat menumbuhkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Ki Hajar Dewantara menyampaikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun tumbuh dan berkembangnya budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid, sehingga melahirkan generasi yang berkarakter, memiliki empati, dan memiliki kecerdasan lahir dan batin.
Di sinilah peran pendidik sebagai orang dewasa untuk mampu menuntun kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap murid, sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak tumbuh berdasarkan kodrat yang unik. Tidak mungkin pendidikan merubah padi menjadi jagung, begitu juga sebaliknya. Pendidikan tidak hanya untuk menjadi alat pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi pendidikan memiliki peran penting dalam mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya murid dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, dan mampu beradaptasi dengan segala kondisi yang ada. Pendidikan satu abad. Semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulado, ing madya mangun karso, tutmuri handayani, bisa diartikan bahwa seorang pendidik harus menjadi panutan, menguatkan semangat, dan memberikan dorongan kepada peserta didik. Tanpa kita sadari, sistem pendidikan kita saat ini masih terikat dengan sistem pendidikan kolonial, berupa perintah dan sanksi, atau lebih dikenal dengan kata punishment and reward. Sementara penilaiannya juga masih tertuju pada kecakapan kognitif semata, sehingga kecakapan sosial dan emosional peserta didik terabaikan. Di sini pendidik diharapkan untuk mengubah pola pendidikan kolonial yang sudah melekat pada diri pendidik dengan sistem pendidikan humanis yang dapat memberikan kemerdekaan bagi setiap murid untuk mampu mengatur dirinya sendiri dengan memiliki rasa empati, kecerdasan pikiran, dan dapat bekerja sama. Sehingga pendidikan ini tidak hanya mementingkan perkembangan pada aspek kognitif saja, akan tetapi juga menekankan akan pentingnya perkembangan pada aspek emosional dan kultural peserta didik demi terwujudnya cita-cita pendidikan nasional. Menjadi manusia secara utuh dan menyeluruh. Untuk mewujudkan merdeka mengajar, pendidik harus memastikan jika dua unsur kebutuhan dasar murid terpenuhi, yakni kebutuhan lahir dan batin, dengan menguntun segala kodrat yang ada pada diri murid. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang akan dipelajari pada bagian ini, yakni kodrat murid dan azas trikon. Ada 3 kodrat yang dimiliki setiap murid, yakni kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid dan terdiri dari 2 hal, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah bagian dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bersifat dinamis dan akan terus berubah mengikuti perkembangan zamannya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam ataupun zaman. Untuk menghubungkan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidik harus memberikan pembelajaran sesuai dengan konteksnya peserta didik. Di samping juga, pendidik terus beradaptasi dengan perubahan zaman yang ada dan mengaplikasikan perubahan tersebut dalam menunjang proses pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan zamannya peserta didik. Dengan terciptanya pembelajaran ini, diharapkan guru dapat membantu murid untuk menemukan kekuatan-kekuatan kodratnya. Di samping juga mampu untuk mendorong murid untuk hidup berdampingan dengan perubahan zaman. Azas trikon. Prinsip-prinsip perubahan menurut Ki Hajar Dewantara adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan konsep perencanaan yang baik. Konvergen adalah pengembangan pendidikan yang menggunakan berbagai sumber yang bermanfaat. Konsentris adalah pengembangan pendidikan yang didasarkan pada sifat dan kepribadian kita sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada bagian ini, kita akan disajikan 2 materi, yaitu menumbuhkan budi pekerti dan teori konvergensi.
Budi pekerti terdiri dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Arti kata budi sendiri adalah sadar, nalar, pikiran, atau watak. Sedangkan arti kata pekerti adalah perilaku, perbuatan, dan perangai ataupun tabiat. Budi pekerti dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga melahirkan karsa. Pendidik harus dapat mengembangkan kecerdasan budi pekerti dengan menuntun untuk menumbuhkan kodratnya dengan menerapkan tuntunan dan belajar yang sesuai kebutuhan murid. Dengan kata lain, kita pendidik tidak hanya mengembangkan kecakapan kognitif saja, akan tetapi juga memberikan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Pembentukan kecerdasan budi pekerti ini tidak hanya tumbuh di lingkungan pendidikan saja, akan tetapi juga didahului dan diawali di keluarga dan lingkungan murid. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi yang digambarkan oleh Ki Hajar Dewantara didasarkan pada teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa mengibaratkan bahwa kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan wawasan dan pengetahuan yang diinginkan. Sedangkan teori negatif adalah menggambarkan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai tulisan dan coretan. Menurut Ki Hajar Dewantara, teori konvergensi adalah kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang sama dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan yang baik. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada hakikatnya, pendidikan dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi murid. Jadi, untuk mewujudkan hal tersebut, guru harus mengubah pola kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam sistem pendidikan dewasa ini. Guru pada masa generasi native digital ini dituntut harus adaptif, inspiratif, inovatif, kreatif, dan kolaboratif, supaya pendidikan menjadi selaras dengan kehidupan murid-muridnya. Murid bebas mengekspresikan dan membuat pemahaman sendiri dengan cara yang berbeda dan tidak dibatasi oleh alat-alat pengukur penilaian. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman yang bermakna dan relevan dengan kehidupannya, sehingga pendidikan dapat menuntun untuk mengembangkan kodrat murid. Sistem Among adalah suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ingarso Sung Tulado In Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Lebih jelasnya, Among dapat diartikan memberikan contoh baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Hanya dengan penerapan sistem pendidikan tersebutlah merdeka belajar di abad 21 ini bisa terwujud. Sekian dan terima kasih. Berikan umpan balik di link bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.